Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyuguhkan kepada sahabat-sahabat sekalian beberapa pasal dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah yang disarahkan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari hormat kita kepada orang yang soleh. Baik teman-teman, mari kita mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Adab menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua macam, yaitu perintah fardu atau yang wajib dan perintah nafilah, yaitu yang sunnah. Perintah-perintah fardu ibarat modal pokok dalam berniaga, yang darinya diperoleh keselamatan dari bencana. Sedangkan perintah-perintah yang termasuk kategori sunnah atau nafilah merupakan keuntungan, yaitu bisa diartikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala yang berlipat-lipat kebajikannya telah mensucikan dari segala yang tidak layak disangkanya, yaitu hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan atas diri mereka. Sedangkan hamba senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi telinga yang dengannya ia mendengar, aku akan menjadi mata yang dengarnya ia melihat, aku akan menjadi lisan yang dengannya ia berbicara, aku akan menjadi tangan yang dengannya ia memegang, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan. Hadis tersebut termuat dalam kitab Sahih Bukhari yang redaksinya, dan tidak seorang hamba pun yang mendekat diri kepadaku dan dengan menjalankan ketaatan yang lebih aku sukai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan atas dirinya. Kalimat dalam hadis ini mencakup seluruh amalan fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Amalan-amalan fardu yang dilaksanakan secara nyata, contohnya mendirikan sholat, membayar zakat, termasuk meninggalkan perbuatan haram seperti zina dan membunuh. Selain itu juga meliputi amalan-amalan batin seperti mengenal Allah, mencintainya, bertawakal dan takut kepadanya. Selanjutnya, hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Artinya, bisa jadi seorang yang hanya melaksanakan amalan-amalan wajib itu terdolong oleh rasa takut akan sisa Allah. Sedangkan seseorang tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah melainkan karena dorongan semangat menghambakan diri kepada Allah sehingga memperoleh balasan cinta Allah. Pernyataan terakhir ini merupakan tujuan akhir setiap hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Adapun amalan sunnah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah amalan yang dikerjakan oleh mereka yang telah melaksanakan amalan wajib, bukan yang dikerjakan oleh orang-orang yang suka meninggalkan amalan wajib. Sebagian ulama mengatakan orang yang disibukkan dengan amalan fardu hingga lalai mengerjakan amalan sunnah, hal itu dapat dimaklumi. Sedangkan yang disibukkan dengan amalan-amalan sunnah hingga melalaikan amalan fardu, maka
ia termasuk orang yang terperdaya. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa aku Allah Subhanahu wa taala akan memelihara anggota badannya agar tidak berbuat apapun yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak diam tanpa melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau bisa juga dimaknai bahwa tidak mendengar selain kalimat-kalimat yang baik, kalimat zikir, tidak melihat kecuali melihat keajaiban-keajaiban Allah, dan tidak merasakan kelezatan selain membaca kitab-kitabnya Allah. Ia tidak merasa rindu kecuali rindu bermunajat kepada Allah, tidak mengeluarkan tangan selain mendapatkan ridho Allah, dan meletakkan kakinya kecuali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali radhiyallahu rahimakumullah memberikan tuntunan agar setiap hamba Allah menunaikan ibadah dalam bentuk yang paling sempurna, disertai dengan keikhlasan dan mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi. Barang siapa mampu mengendalikan hatinya saat beribadah dengan kesadaran penuh bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala raja, akan hilanglah bisikan-bisikan hati. Bisikan yang muncul dari kebodohan tentang tahapan-tahapan syariat dan penghayatan makna setiap kalimat yang diungkapkan dalam ibadah yang dilakukan. Apabila ibadah yang dilaksanakan sudah masuk dalam kategori ini, maka terbukalah pintu-pintu makrifat yang tidak sanggup digambarkan oleh orang-orang. Maka dari itu beradablah engkau wahai hamba yang miskin secara lahir dan batin, dengan hati dan segenap anggota badan, dengan akhlak yang baik, dan menentang kehendak hawa nafsu yang dilarang syariat, yaitu kecenderungan yang berlebihan daripada kehidupan duniawi atau kedudukan duniawi sebagai hamba sahaya yang hina dan penuh dosa di hadapan Allah yang maha perkasa, yang maha membinasakan saat murka, dan maha menundukkan siapa saja yang berada dalam pemerintahannya, hingga tidak satu pun makhluk kuasa untuk menolak kehendaknya. Beberapa perkataan ulama mengatakan, jika engkau hendak berbuat sesuatu, ketahuilah terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan dan Maha melihat. Apabila sesuatu yang hendak kau lakukan itu baik, laksanakan dengan sepenuh hati dan rasa tunduk serta khusyuk sebagai wujud pengagungan kepada Allah. Bila sesuatu itu buruk, tinggalkanlah karena rasa takut kepada Allah dan azabnya. Berjuanglah sekuat tenaga untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan sehingga engkau bisa memperoleh tujuan akhirmu. Ketahuilah engkau tidak akan sanggup berjuang untuk mewujudkan maksud tersebut kecuali jika kau sanggup mengatur waktu untuk menjalankan semua kewajiban sejak pagi hingga petang hari. Oleh karena itu, perhatikan apa yang hendak disampaikan dalam kitab ini menyangkut berbagai ketentuan yang diperintah Allah atas dirimu, sehingga dari bangun tidur sampai ke tempat tidur lagi. Kita akan lanjut insyaallah bab-bab selanjutnya, yaitu mengenai adab bangun tidur hingga tidur lagi menurut ulama-ulama yang soleh dan sudah dipraktikkan oleh mereka, dan insyaallah akan membawa manfaat untuk kita pada kesempatan lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi